Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Valentino dengan NIM 67 2019 029. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan antena kaleng menggunakan tentunya kaleng dan berbagai kabel dan konektor yang nantinya akan saya jelaskan alat dan bahannya setelah ini. Nah, tugas ini adalah sebagai bentuk syarat tugas rancang kedua mata kuliah Teknologi Jaringan Fakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, selanjutnya kita langsung ke alat dan bahan aja, langsung ke alat dan bahan. Oke, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan antena kaleng. Yang pertama ini adalah kabel RG58, jenisnya RG58. Selanjutnya kita beralih ke setengah sini yang ini adalah SMA konektor dan ini ada jarumnya. Lalu yang ini adalah konektor TNC atau konektor N yang male untuk disambungkan ke konektor female di sana nanti. Dan ada jarumnya juga. Selanjutnya kita ke konektor yang paling utamanya yang akan ditempelkan ke kaleng ini. Dan konektor ini namanya adalah TNC female atau bisa disebut juga konektor N female chassis karena dia berbentuk kotak dan ditempelkan. Dan di sini di bawahnya ada 4 buah baut dan mur untuk merekatkan konektor ini ke kaleng tersebut. Oke. Dan ada jarumnya juga untuk merekatkan si kawat tembaga ini. Jadi saya nggak disolder karena memang tidak ada soldernya. Selanjutnya kita beralih ke alat selanjutnya yaitu obeng untuk merekatkan si end connector female tadi dengan baut dan mur. Selanjutnya ada tang ini untuk memegang kabel nanti supaya tidak kemana-mana saat saya tarik. Selanjutnya ada gunting juga untuk merobek kabelnya, mengambil bagian dalam tembaganya. Lalu ada palu, ada paku, dan ada mur besar ini untuk melubangi si kaleng regal ini. Seperti ini contohnya nanti. Oke. Dan saya sepertinya tidak butuh lubang yang cukup besar karena model TNC female yang saya beli ini tidak terlalu besar bagian bulatannya. Oke. Nah, yang terakhir ada perekat atau solatip kabel, dan itu saja bahan-bahan untuk pembuatan antena kaleng ini. Selanjutnya kita langsung ke pembuatan. Baiklah, sebelum masuk ke pembuatan antena kaleng, kita harus melubangi kalengnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan skip proses pelubangan kalengnya karena ini lumayan memakan durasi, dan selanjutnya akan saya langsung lihat bagaimana hasil dari pelubangan kaleng tersebut. Oke. Baiklah, selanjutnya adalah langkah pembuatan antena kaleng. Yang pertama kita lakukan adalah tadi kita sudah membolongkan kalengnya agar bisa pas dengan soket TNC chassis female-nya. Oke. Dan juga jangan lupa dibolongkan juga untuk baut dan murnya sehingga akan ngepas dengan soket TNC yang sudah kita beli. Baiklah. Nah, sebelum itu saya juga sudah membuat atau mengelupas kabel koaksialnya menjadi seperti ini, yang nantinya satu sisinya akan tersambung ke konektor N male ke sini lebih tepatnya ke dalam sini nanti, dan yang satunya lagi atau sisi sebelahnya akan kita sambungkan ke konektor SMA seperti itu. Dia akan sambung ke sini. Oke lah. Sebelum itu kita akan mengkenopkan terlebih dahulu konektor N female chassisnya ke dalam kalengnya yang sudah kita lakukan pelubangan sebelumnya. Dan jarak antara paling bawah kaleng dengan konektor ini sekitar 4 sampai 4,5 cm. Oke. Langsung aja kita masukkan murnya. Oke. Kita
kita lepas dahulu murnya. Kalau udah dilepas semua, baru kita masukkan bautnya satu persatu. Oke, satu lagi. Oke. Kalau sudah, kita pasang murnya di bagian dalam dari ini tersebut, dari konektor tersebut. Ini ada cukup tricky, jadi saya akan pasang dua dahulu. Oke, satu sudah berhasil terpasang. Dilanjutkan sampai keempat mur terpasang dengan baik. Oh iya, sebelumnya saya lupa memasukkan kabel tembaga ini, jadi akan kita lakukan setelah pemasangan baut dan mur saja. Tidak apa-apa. Yang terakhir, oke, udah terpasang semuanya dengan cukup baik, cukup tererat. Yang satu belum, sebentar. Harus dipastikan mereka merekat dengan baik. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel tembaga ini. Kita masukkan ke dalam jarum yang sudah disediakan. Baiklah, kalau sudah masuk dan kencang seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam sasisnya. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini, dan dia sudah kuat untuk merekat di dalam sasis TNC nya. Oke, kita lihat sudah jadi, sehingga bagian konektor N chassis female-nya sudah terpasang dengan baik di kaleng. Yang selanjutnya kita akan memasukkan pemasangan kepada konektor SMA-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan pemasangan kepada konektor N male-nya. Baiklah, setelah kita berhasil menghubungkan kaleng dan konektor N female chassisnya, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan konektor N male-nya ke kabel koaksial, dan selanjutnya kita hubungkan ke konektor N female chassisnya. Oke. Sebelum itu kita siapkan dulu gunting, selasi ban, tentunya kabel dan konektornya. Kita masukkan jarum untuk konektor N male-nya dalam sini supaya dia menembus ke bagian sebelah sananya. Oke. Setelah itu kabel yang sudah kita kelupas tadi kita masukkan ke konektor N male.
sampai dia terekat dengan baik. Jadi sedikit didorong supaya dia terekat dengan baik. Oke. Kalau sudah lumayan terekat, sekarang kita selasi ban dengan perekat untuk kabel tersebut. Oke. Langsung kita putar saja. Pastikan rapi agar dia terekat dengan baik. Oke. Sudah cukup kencang. Oh ya, ini saya lupa masukkan ini. Namun kalau ini sudah terekat dengan baik tidak perlu. Tapi kita akan coba masukkan dari sisi satunya supaya lebih rapi saja. Oke. Oke, ini konektornya sudah sangat kencang, tidak bisa ditarik lagi. Selanjutnya untuk konektor N0 nya ini sudah selesai disambungkan ke kabelnya. Kita akan sambungkan ke kaleng antenanya. Kita langsung putarkan saja sampai kencang. Oke, kalau udah antena kaleng yang bagian sebelah sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel bagian sebelahnya dengan menggunakan konektor SMA male. Oke, bahan-bahannya ini. Oke, yang pertama itu kita masukkan kabel koaksialnya ini ke dalam jarum, tapi kita harus hati-hati di sini, tidak boleh terlalu dipaksa. Dan supaya lebih gampang kita bisa membuang sedikit kawatnya supaya dia semakin tipis dan mudah dimasukkan ke dalam jarum. Oke, supaya mudah kita ambil sebagian dan kita tes apakah sudah masuk dalam jarum yang sangat kecil ini. Ini dibutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, jadi harus agak bersabar. Dibuat setipih mungkin sehingga dapat masuk. Oke, kita pipihkan lagi. Gunting sedikit supaya dia semakin rapat. Oke, kita coba lagi masukkan. Ini udah masuk ke dalam jarumnya. Sekarang kita masukkan ke konektor SMA nya. Oke. Oh iya, sebelum itu saya lupa, sebelum itu kita masukkan dulu ini dia penghubung besinya. Oke. Simpan dulu di bawah, nampaknya sudah masuk. Kita masukkan lagi jarum kecil ini, kok kabelnya ke jarum kecil ini. Masih belum bisa. Kita luruskan dahulu. Dan kita coba lagi.
Oke, setelah berhasil masuk seperti ini, kita masukkan ke konektor SMA nya. Oke, sampai masuk seperti itu. Kalau udah, kita selesai ban terlebih dahulu. Lepas sebentar. Oke. Ini lumayan sulit masangnya lagi kalau lepas, jadi kita pegang dahulu. Ups, jatuh. Kita gunting saya. Oke, kalau udah, kita selasi ban nih konektor SMA nya dengan kabelnya supaya kencang. Oke, ini sepertinya sudah cukup kencang. Jangan lupa kita rapatkan lagi dengan menggunakan penghubung besinya ini supaya lebih kencang. Oke, ini udah kencang. Maka antena kaleng telah berhasil dirangkai dan dibuat dan siap untuk dicolokkan ke PCA card atau ke antena receiver atau wifi receiver yang menggunakan antena sebagai pemancarnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.